Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Terutama sekali adalah nikmat keislaman dan nikmat keimanan yang masih disematkan oleh Allah ke dalam kalbu kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya, bangun di waktu sebelum subuh, kemudian kita mendirikan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita setelah ini atau setelah subuh kita akan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan memperbaiki tata cara ibadah kita. Semoga usaha kita ini dinilai oleh Allah sebagai suatu pahala yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian fikih 4 mazhab kita. Kalau pada bagian yang ke-12 kita sudah membahas masalah sujud, serba-serbi tentang sujud, dalil-dalilnya. Kemudian duduk antara dua sujud. Terakhir adalah duduk istirahat, bukan istikharah, tapi duduk istirahat atau duduk istirahat. Maka pada bagian yang ke-13 ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah sifat solat Nabi atau sifat solat Rasul. Pada bagian yang ke-13 yang akan kita bahas adalah tasyahud. Artinya setelah sujud kemudian kita duduk, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Duduk antara dua sujud. Hukum tasyahud awal. Kita bahas dulu hukumnya ya. Di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, tasyahud awal hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Ini tasyahud awal, artinya tasyahud bagian yang pertama. Sementara di dalam mazhab Hanafi, tasyahud awal dan tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Jadi untuk tasyahud awal, 3 mazhab mengatakan hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Sementara 1 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mengatakan hukumnya adalah wajib. Beberapa dalil diantaranya bagaimana cara duduk tasyahud. Sebenarnya ini bagian sudah kita bahas pada waktu bagian yang kelima, yaitu mengistimbat satu hukum. Ini satu contohnya, dan ini kita lengkapi nanti sedikit lebih banyak dalilnya, tapi tidak dengan logiknya ya, karena kita sudah bahas pada bagian yang kelima.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika duduk Rasulullah SAW membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Itu artinya adalah duduk tasyahud. Innya adalah duduk iftirash. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Untuk tasyahud awal. Kemudian dari Wail bin Hujrin, ia pernah melihat Rasulullah SAW salat dan sujud. Lantas beliau duduk dengan membaringkan kaki kiri. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Jadi pada duduk tasyahud awal itu tidak ada yang menegakkan kaki kanan dan kaki kirinya atau menidurkan kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi selalu kaki kirinya yang ditidurkan, kaki kanan diberdirikan. Kemudian dari Rif'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang badui, jika engkau sujud maka posisikanlah dengan benar. Jika engkau duduk maka duduklah di atas kaki kiri. Duduk di atas kaki kiri, bukan di atas kaki kiri dan kaki kanan. Kalau di atas kaki kiri dan di atas kaki kanan itu sama, artinya istilahnya adalah duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas tumit itu adalah duduk yang dilarang oleh Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW duduk tawarruk dalam pertengahan solat maupun akhir solat. Al-Mughni. Nah, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa duduk tawarruk pada pertengahan solat dan akhir solat. Ini artinya adalah duduk tawarruk pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini dalil yang nanti digunakan oleh salah satu mazhab, yaitu mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, bahwa duduknya adalah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Salah satu dalilnya. Kita lanjutkan. Dalil yang ke-71 dari Abu Humaid mengatakan bahwa ketika duduk tasyahud Rasulullah membaringkan kaki kiri dan menghadapkan dada ke arah kiblat. Membaringkan kaki kiri dan menghadapkan dada ke arah kiblat. Itu artinya ada Rasulullah duduknya lurus. Membaringkan kaki kirinya artinya duduknya adalah duduk tasyahud, ya. Menghadapkan dadanya ke kiblat, tidak miring. Ya, tidak miring, tapi menghadapkan dadanya ke kiblat, artinya lurus. Ya. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Dalil yang ke-72, kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat terakhir, ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Azan, bab sunnah al-julus fi at-tashhud. Artinya apa? Kalau pada rakaat yang kedua Rasulullah itu duduk iftirash. Kita sudah jelaskan dulu ya, duduk iftirash itu yang seperti apa? Duduk iftirash itu adalah seperti ini. Kalau seperti ini namanya duduk tawarruk, ya, duduk di atas pantatnya. Kalau iftirash dia duduk di atas kaki kiri. Cara panjang lebar kita sudah bahas ini di bagian yang kelima, ya. Tapi intinya adalah hadis riwayat Bukhari ini mengatakan pada rakaat kedua
beliau duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir, artinya hadis ini menjelaskan bahwa yang dijelaskan dalam hadis ini bahwa solat itu bukan solat 2 rakaat, tapi solat yang lebih dari 2 rakaat. Ya, solat yang lebih dari 2 rakaat. Maka pada rakaat kedua Rasulullah duduk iftirash. Pada rakaat yang terakhir, artinya rakaat kedua itu bukan merupakan rakaat terakhir. Maka pada rakaat terakhir Rasulullah duduk dengan tawarruk, ya. Kemudian diriwayatkan hadis yang ke-73, diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, adalah Nabi SAW apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana solat berakhir, ya, beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk, lalu ia mengucapkan salam. Ini hadis ini eksplisit, tegas mengatakan bahwa apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana solat berakhir, artinya adalah solat itu hanya 2 rakaat. Itu artinya seperti contohnya adalah solat subuh, ya, atau solat sunnah yang 2 rakaat. Maka beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi 72, 73 itu sama, ya. 72, 73 itu sama. Bahwa kalau dia merupakan rakaat terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, kalau kita lihat dari hadis yang ke-67 sampai ke 72 itu kan berbeda, sampai 73 itu berbeda-beda hadisnya, ya. Ada yang mengatakan bahwa duduknya duduk tawarruk, ada mau di awal ataupun di akhir, ya. Jadi dalilnya ada. Nah, di dalam fikih maka disimpulkanlah, karena sedemikian banyak hadis dan banyak diantara hadis itu yang berbeda-beda, maka para imam mazhab menyimpulkan, memilih cara yang mana yang mereka pakai. Tentu saja ini merupakan hasil ijtihad mereka dengan menggunakan dalil-dalil yang ada, menurut mereka mana yang lebih kuat, ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, cara duduk tasyahud disunnahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ya, pada tasyahud awal atau rakaat yang kedua, di mana rakaat itu bukan merupakan rakaat yang terakhir, maka duduk beliau adalah tasyahud. Duduk beliau adalah iftirash. Sementara kalau itu merupakan rakaat terakhir, rakaat berapa saja, rakaat apa saja, ya, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Kemudian dalam mazhab Hambali disunahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Sampai di sini sama nih mazhab Syafi'i dan Hambali. Cuma di dalam mazhab Hambali ditambahkan, kecuali untuk sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya adalah duduk iftirash. Jadi mazhab Hambali hadis yang nomor 73 dan 72 tidak dilihat, ya. Artinya di dalam mazhab Hambali, kenapa muncul seperti ini? Ini saya jelaskan sedikit. Kenapa muncul seperti ini? Karena menurut mazhab Hambali,
duduk iftirash dan duduk tawarruk itu hanyalah untuk membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sementara pada sholat yang hanya 2 rakaat itu tidak ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, sehingga dianggap itu seperti duduknya tasyahud awal semua untuk yang 2 rakaat, sholat yang 2 rakaat. Tapi itu ketemu dengan hadis yang nomor 72 dan 73 tadi, ya. Dalam kondisi apapun, kalau itu merupakan adalah sholat yang merupakan sholat yang rakaatnya terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, ya. Itu dalam mazhab Hambali, tidak dibedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir pada sholat yang hanya 2 rakaat. Nah, di dalam mazhab Hanafi disunahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Untuk wanita duduknya adalah duduk tawarruk. Ini dalil yang diriwayatkan tadi oleh Ibnu Mas'ud, ya. Oh, bukan yang Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan untuk dalil yang dipakai oleh Imam Malik, ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi yang digunakan adalah duduk iftirash pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Cuma dibedakan untuk wanita berbeda. Jadi kalau wanita di dalam mazhab Hanafi itu semuanya duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau laki-laki duduknya adalah duduk iftirash, baik di awal atau tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kalau wanita mau tasyahud awal atau tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Ini di dalam mazhab Hanafi, ya. Nah, di dalam mazhab Maliki disunahkan duduk tawarruk pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Jadi semua duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau Hanafi yang laki-laki semua duduknya adalah duduk iftirash. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali duduk tasyahud awal rakaat kedua itu adalah duduk iftirash, dan pada rakaat terakhir duduknya adalah tawarruk. Kecuali mazhab Hambali mengatakan bahwa kalau itu bukan 2 rakaat, ya, sholatnya bukan 2 rakaat. Nah, di sini kita lihat bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para imam mazhab seperti apa, ya. Dan itu fine-fine saja, sah-sah saja. Mereka melihat bahwa dalil ini yang lebih kuat, dalil itu yang lebih kuat, karena mereka punya otoritas. Jadi jangan kita yang memutuskan, ya. Jangan kita yang memutuskan bahwa oh dalil ini lebih rajih karena kita ilmunya nggak ada, ya. Kalau mau ikutlah ke pendapat mereka, mereverse ke pendapat mereka, ya. Pilih, kita tinggal pilih, ya. Yang paling penting adalah kita tahu dalilnya ada, seperti apa dalilnya. Nah, untuk orang yang masbuk maupun orang yang lupa, ya, orang yang masbuk maupun orang yang lupa, bagi mereka duduknya adalah duduk iftirash. Maksudnya apa? Misalkan ini sholatnya adalah sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Pada rakaat kedua atau rakaat ketiga kita masbuk. Masbuk artinya terlambat datang, ya, dapat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga imam itu kan duduknya tawarruk, ya. Rakaat ketiga imam itu duduknya tawarruk. Maka orang yang masbuk duduknya tidak tawarruk, tapi orang yang masbuk duduknya iftirash. Kenapa? Karena bagi dia itu bukan merupakan rakaat terakhir. Karena kan setelah imam salam dia berdiri lagi, ya kan? Dia berdiri lagi. Maka bagi dia bukan rakaat terakhir.
maka duduknya adalah duduk iftirash. Ini kesepakatan para ulama. Semua ulama, jumhur ulama menyepakati ini. Ya, tentu ada dalilnya. Ya, dengan mencontoh para sahabat. Jadi orang yang masbuk, maka duduk bagi dia di rakaat terakhir itu adalah duduk iftirash. Karena bagi dia itu bukan merupakan rakaat yang terakhir. Ini tentang cara duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud. Seperti apa duduk tasyahud? Ya, dan dalil-dalilnya. Kita lanjutkan dengan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini banyak, Pak. Dan dalil-dalilnya juga banyak. Banyak banget. Ya. Tapi karena kajian kita adalah kajian fikih 4 mazhab, kita membatasi kajian kita pada 4 mazhab yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita membatasi bagian kajian kita pada 4 mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena yang diakui seluruh dunia mazhab fikih itu adalah mazhab yang 4 ini, yang sampai ke kita. Nah, apa bacaan tasyahudnya? Ada 3 bacaan tasyahud. Ya. Ada 3 bacaan tasyahud yang populer di kalangan 4 imam mazhab ini. Dan keempat imam mazhab ini memilih salah satu di antara ketiga tasyahud ini. Yang pertama adalah tasyahud yang disebut dengan tasyahud Ibnu Abbas atau tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini kita dapatkan di dalam kitab hadis riwayat Muslim, ya. Nanti bapak-bapak boleh lihat, bapak-bapak pakai tasyahud yang mana, ya. Tapi jangan dicampur aduk, karena ada yang mencampur aduk nih, ya. Tasyahud Ibnu Abbas itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang pakai ini? Mayoritas kayaknya ya. Mayoritas pakai ini, ya. Cuma bedakan nanti. Di sini jangan tercampur. Ini belakangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada juga yang membaca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi ini bacanya adalah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tasyahud Ibnu Abbas, ya. Tasyahud yang kedua adalah disebut juga dengan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dikenal dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Kita dapatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Bunyinya adalah at-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru di sini kita ketemu abduhu wa rasuluh, ya. Kalau yang pertama Muhammadar Rasulullah, yang kedua itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hampir sama dengan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini, cuma beda di awal dan di akhir, ya. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatus thayyibatu assalamu as-salawatu lillah, ya. At-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Bedanya di awal dan di akhir, ya. Ini tasyahud Ibnu Abbas. Di kalangan fikih dikenal dengan tasyahud Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah dikenal dengan tasyahud Ibnu Umar atau tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.
kita temukan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya. Tasahudnya seperti apa? At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dikenal dengan bacaan tasyahud Ibnu Umar. Jadi ini 3 tasyahud yang dikenal di dalam keempat imam mazhab atau ke dalam fikih 4 imam mazhab. Siapa yang ikut tasyahud Ibnu Abbas? Mayoritas? Kalau Ibnu Mas'ud ada nggak yang pakai tasyahud Ibnu Mas'ud? Yang kedua, ada? Atau yang ketiga? Ini lebih jarang lagi nih. Ada yang ketiga? Kebanyakan 3. Kebanyakan yang ketiga. Yang ke sana, yang pertama ya. Yang pertama. Baik, kita lihat. Ini siapa nih yang memakai? Ya. Keempat imam mazhab sepakat bahwa boleh membaca salah satu bacaan tasyahud yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui 3 sahabatnya ini. Jadi keempat imam mazhab itu sepakat membolehkan, memilih untuk memakai salah satu, ya, dari ketiga tasyahud itu, yaitu tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud Ibnu Mas'ud, dan tasyahud Ibnu Umar. Namun masing-masing imam itu memilih, masing-masing mazhab itu memilih tasyahud mana yang mereka pakai. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu memilih tasyahud Ibnu Abbas. Itu yang pertama tadi, ya, tasyahud Ibnu Abbas. Di dalam mazhab Hanafi memilih tasyahud Ibnu Mas'ud, ya, yang kedua. Yang bedanya sedikit di depan sama di belakang, ya, dengan Ibnu Abbas. Nah, mazhab Maliki itu memilih tasyahud Ibnu Umar, yang ketiga tadi. At-tahiyatu lillah, yang tadi, yang ketiga. Ini ada di dalam mazhab Maliki. Tapi yang mana saja di antara ketiga ini boleh dipakai, ya. Tapi mereka lebih memilih tasyahud yang mereka pilih di antara ketiga ini. Nah, kita bisa kira-kira saja, pilih yang tasyahud yang mana, atau kita malah justru pilih tasyahud campuran. Dibilang Ibnu Abbas enggak, dibilang Ibnu Mas'ud juga enggak, dibilang Ibnu Umar juga enggak. Campur. Depannya ambil Ibnu Abbas, belakangnya pakai Ibnu Mas'ud. Ini jangan, ini ngarang nih namanya. Ya, jangan. Udahlah, pilih aja yang sudah ada, ya, sudah ada. Karena kalau ngarang, Bapak harus membuktikan dengan dalil, ya, harus membuktikan dengan dalil. Nggak main-main, karena ini sholat masalahnya. Jadi kalaupun memilih, pilihlah yang aman, ya, pilihlah yang aman. Jangan nyari yang lain lah, udah disediain, jangan milih yang lain. Nah, sholawat kepada Nabi dan keluarganya pada tasyahud akhir, ya. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah, ya. Di dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi salawat kepada Rasul itu berbeda hukumnya ke masing-masing mazhab, ya. Di dalam mazhab Hambali, dalam pendapat yang paling masyhur, solat menjadi batal jika tidak membaca selawat, ya, tidak membaca selawat.
Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya baru wajib nih. Ya. Artinya apa? Kalau wajib itu tertinggal masih bisa dilengkapi dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Tapi kalau fardu maka itu batal. Jadi jangan sampai tinggal nih. Kalau Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah. Lebih ringan, ya, tentang masalah salawat pada tasyahud akhir. Walaupun tasyahud akhir yang digunakan cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah terpenuhi. Kalau mau yang lebih lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Lengkap, ya. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup, namanya sholawat minimalis. Ya, kalau rumah baguslah minimalis. Tapi sholat mau minimalis juga gitu kan. Ya, tapi apakah sah? Sah, sholatnya sah. Ya. Apakah sah? Sholatnya sah. Ya. Cuma ada yang minimalis, ada yang tidak minimalis. Ya. Tapi istilah minimalis itu istilah saya aja ya. Itu nggak ada istilahnya dalam fikih gitu loh. Nggak ada istilah dalam fikih, itu istilah saya aja. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu adalah bacaan tasyahud, ya, itu bacaan tasyahud. Kemudian kita lanjutkan adalah yang juga krusial, cukup banyak perbedaannya adalah posisi tangan. Maaf, suara saya agak serak karena baru tadi malam nyampe dari Bandung. Posisi tangan pada saat tasyahud, ya. Hadis yang ke-74 dari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika sholat memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ya, dari Ibnu Zubair memberi isyarat telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya. Dia memberikan isyarat dengan telunjuk, tapi enggak digerakkan, hanya memberi isyarat saja. Ya, ini hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis yang ke-75 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah lewat di depanku saat aku membaca tasyahud dan memberi isyarat dengan jari-jariku. Beliau berkata, jari satu, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggerak-gerakkan tangan, enggak menyebut. Tapi kalau dari teks hadis seolah-olah dia menggerakkan lebih dari satu jari. Ya, maka Rasulullah pada saat itu lewat di depan beliau mengatakan jari satu, hanya satu jari saja yang digerakkan, ya. Dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jadi bukan jari tengah, bukan jari manis, bukan jari kelingking, tapi jari telunjuk. Ya. Ini hadis riwayat Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang ke-76 dari Wail bin Hujrin menyebutkan, kemudian beliau duduk iftirash di atas kaki kiri, meletakkan tapak kiri di atas paha dan lutut kiri, ya. Tangan kiri di atas kaki kiri dan lutut kiri. Beliau menggenggam dua jari membentuk lingkaran, lantas mengangkat jari telunjuk dan aku lihat beliau menggerak-gerakkannya dan beliau membaca tasyahud.
Ini hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi Bapak-bapak lihat 74, hadis 74 tidak menggerak-gerakkan. Hadis ke-76 menggerak-gerakkan. Ya. Hadis ke-76 menggerak-gerakkan. Jadi ada yang dalil yang tidak bergerak-gerak, hanya memberikan isyarat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memberi isyarat dengan jari telunjuk. Hadis yang 75. Kalau 76 digerak-gerakkan, ya. Nah, apa yang dipilih oleh masing-masing mazhab? Di dalam mazhab Hanafi, telunjuk memberikan isyarat diangkat ketika membaca la ilaha dan turun ketika membaca illallah. Ya. Ini dalam mazhab Hanafi, pada saat membaca la ilaha illallah, ya, dia naikkan pada saat membaca la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, turun pada waktu membaca illallah. Ini dasarnya adalah hadis yang ke-74 dan 75. Kemudian mazhab Maliki menggerak-gerakkan telunjuk ke kanan dan ke kiri dari awal sampai akhir tasyahud. Jadi dalam mazhab Maliki, Pak, bukan begini ya, tapi menggerakkan dari kanan ke kiri. Ya. Ini dalam mazhab Maliki, menggerakkan dari kanan ke kiri. Nah, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali memberi isyarat telunjuk dengan mengangkatnya pada bacaan illallah tanpa menggerak-gerakkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, asyhadu alla ilaha illallah, pada saat illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah tetap aja sampai salam. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai terus sampai salam. Kalau tasyahud akhir, ya. Jadi kelihatan di sini yang dipilih oleh keempat imam mazhab atau yang dipilih oleh masing-masing mazhab adalah, kalau mazhab Hanafi dalilnya adalah dalil yang ke-74 dan 75. Menggerakkan cuma sekali, ya. La ilaha illallah. Kalau Maliki pakai dalil yang ke-76. Menggerak-gerakkan, tapi menggerak-gerakkannya ke kiri dan ke kanan. Ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali memberi isyarat telunjuk dengan mengangkatnya pada bacaan illallah, kemudian tetap diam. Jadi nggak turun lagi, hanya turun nanti pada waktu dia membaca salam. Ini posisi tangan pada tasyahud. Ya. Baik, sedikit lagi bagian terakhir. Kunut dalam sholat, ini juga cukup krusial, ya, cukup bermasalah. Kunut dalam sholat. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam sholat subuh selama 1 bulan, dan setelah itu beliau tidak membacanya lagi. Ya, ini berarti adalah dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam sholat subuh selama 1 bulan, dan setelah itu beliau tidak membacanya lagi. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Abi Syaibah dan At-Tahawi. Ya. Ini berarti kunut nazilah yang hanya dibaca pada waktu sholat subuh. Ya. Hadis ke-78 dari Abu Malik Asja'i, bahwa ayahnya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, namun semua mereka tidak membaca doa kunut. Ya, ini dari Abu Malik As-Sajai. Hadis riwayat Ahmad,
At-Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Majah. Ya. Jadi beliau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya nggak ada yang baca kunut. Ya. Hadis yang ke-79 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan, mendoakan celaka bagi perkampungan dari perkampungan Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini kunut nazilah. Jelas. Kenapa? Karena disebut mendoakan celaka bagi perkampungan Arab. Ya, salah satu perkampungan Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. Hanya 1 bulan saja. 1 bulan itu kunutnya tidak hanya subuh saja, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, kecuali sholat Jumat. Ya, kecuali sholat Jumat. Kemudian hadis yang ke-80 dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan satu kaum. Kemudian beliau meninggalkannya. Adapun doa kunut pada sholat subuh, beliau tetap melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh para hufaz. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ya. Jadi hadis inilah yang digunakan oleh orang yang melakukan sholat subuh dengan kunut. Ya, sholat subuh dengan kunut. Jadi bukan tidak ada dalil, ada dalilnya. Ada dalilnya dan dalilnya sahih. Ya. Tinggal kita milih. Ya. Tinggal kita milih. Ya. Jadi terlihat dalam beberapa dalil ini. Ya. Dari 77, 78, 79, 80. Ada yang mengatakan enggak lagi, hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan itu Rasulullah tidak lagi kunut. Ada yang mengatakan yang 1 bulan itu adalah kunut nazilah untuk mendoakan kecelakaan. Ya. Kemudian datang wahyu, datang malaikat Jibril. Ini asbabul wurud dari hadis yang 80 ya. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah mengganti bacaannya menjadi yang sekarang kita sering baca di dalam waktu sholat subuh. Allahumma ba'id. Ya. Ini diganti oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah melakukan kunut sepanjang sampai beliau akhir hayatnya. Ini hadisnya, ya. Sementara ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat enggak membaca doa kunut di waktu subuh. Nah, kemudian dari hadis-hadis yang berbeda ini, para sahabat, para imam mazhab memformulasikan fikih yang mereka pakai, ya. Mazhab Syafi'i disunahkan membaca doa kunut dalam sholat subuh dalam setiap keadaan, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ada doa kunut subuh, ya. Kemudian disunahkan kunut pada sholat witir separuh akhir Ramadan, ya. Kemudian kunut juga berlaku selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Ini kunut nazilah. Kunut dibaca setelah ruku di rakaat terakhir dengan mengangkat tangan. Ini kunut yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada 3 kunutnya. Kunut subuh yang dilakukan atau yang dibaca setiap subuh. Kemudian kunut pada sholat witir di separuh terakhir. Jadi mulai malam ke-16, ya, mulai malam ke-16 di witirnya dibaca doa kunut. Kemudian doa kunut nazilah juga berlaku, ya. Kunut selain subuh adalah kunut nazilah. Jadi 3-tiganya ada di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dilakukan kunut itu setelah ruku. Bangkit dari ruku baru baca kunut dan membacanya dengan mengangkat tangan.
Ya, kita lihat nanti ada yang membaca doa kunut di tempat yang lain, ya. Nah, di dalam mazhab Maliki tidak ada kunut selain hanya sholat subuh saja. Jadi yang melakukan sholat dengan kunut sholat subuh itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya. Cuma mazhab Maliki itu hanya ada kunut subuh saja. Kunut witir tidak ada lagi di dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak pakai kunut pada sholat witir. Kemudian hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dilakukan sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku, bangkit dari ruku, dia baca kunut. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku. Jadi sebelum ruku beliau baca kunut. Ya. Setelah membaca surat, membaca ayat, kemudian dibaca kunut. Dan tidak mengangkat tangan, tangannya lurus. Kalau mazhab Maliki, ya. Nah, mazhab Hanafi, kunut pada sholat subuh tidak disunahkan. Jadi nggak ada kunut sholat subuh. Disyariatkan kunut nazilah hanya pada sholat fardu jahriyah sebelum ruku. Jadi kalau kunut di dalam mazhab Hanafi juga sebelum ruku, tapi hanya kunut nazilah. Dan di dalam mazhab Hanafi tidak ada kunut jika sholatnya adalah sholat munfarid. Jadi sholat kunut itu hanya ada pada sholat berjamaah. Ya. Nah, mazhab Hambali kunut hanya disyariatkan pada sholat witir saja, dibaca setelah ruku. Jadi kalau di dalam mazhab Hambali kunut hanya pada sholat witir. Jadi bukan hanya separuh Ramadan saja, tapi mulai dari awal Ramadan 1 sampai Ramadan terakhir. Pada saat membaca witir, pada saat sholat witir, maka dia membaca kunut. Nah, ini yang dibaca oleh Syekh Ahmad, ya. Masih ingat barangkali? Setahun atau 2 tahun yang lalu beliau membaca doa kunut dari awal, ya. Dari awal sholat tarawih, kemudian sholat witir, beliau baca, ya. Itu awal-awal beliau datang ke sini. Ini mengikut mazhab Hambali, ya. Kemudian kunut nazilah hanya dibaca pada kepala negara saja atau imam pada sholat 5 waktu, kecuali sholat Jumat, ya. Nah, ini kunut, ya. Lanjut sedikit. Orang yang tidak kunut sholat di belakang imam yang kunut, ini sering kisruh masalahnya, maka perlu disampaikan, ya. Bagaimana orang yang tidak kunut sholat di belakang imam yang kunut? Jadi imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Lantas apa yang dilakukan oleh makmum? Ya. Nah, di dalam mazhab Hanafi tidak boleh melakukannya atau tidak boleh mengikutinya. Jadi makmumnya diam saja. Makmum yang tidak kunut dia, yang tidak kunut itu kan Hanafi dan Hambali, ya. Sementara imamnya kunut, maka di dalam mazhab Hanafi diam saja. Tapi dalam mazhab Hambali hendaknya mengikutinya dengan mengaminkannya. Jadi mazhab Hambali lebih cenderung untuk mengikuti, ya, ikut dengan mengaminkan saja. Tapi enggak ikut membaca doa kunutnya, tapi mengaminkan saja. Mengaminkan saja. Kemudian gimana kalau sebaliknya? Makmum kunut tapi imam enggak kunut. Ya, imamnya enggak baca kunut, makmumnya punya keyakinan baca kunut. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i makmum melakukan sujud sahwi. Ya, makmum melakukan sujud sahwi. Nah, di dalam mazhab Maliki tidak mengapa, yang kunut itu kan tadi mazhab Syafi'i dan Maliki, ya. Maka di dalam mazhab Maliki tidak mengapa karena kunut itu hanya sunnah. Ya. Karena kunut itu hanya sunnah. Jadi ya kita bisa mengambil salah satu jalan dari yang dipilih oleh keempat imam mazhab ini. Ini memang agak kisruh. Kunutnya imamnya kunut, makmumnya enggak kunut.
makmumnya kunut, imamnya kunut, makmumnya enggak kunut. Imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Ya. Jadi sebenarnya di dalam fikih itu sudah selesai masalahnya, nggak perlu ribut. Ya, sudah selesai masalahnya, nggak perlu ribut. Dan ini ada bukan di zaman kita sekarang saja, tapi di zaman terdahulu sudah ada. Ya. Bagian terakhir adalah salam. Ya. Hadis ke-81, kunci solat adalah bersuci. Pengharamannya mulai dari takbir dan penghalalannya setelah salam. Hadis riwayat Muslim. 82, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, hingga terlihat warna putih pipi beliau. Hadis riwayat 5 imam, ya, imam 5. Kalau imam 5 saya sudah dulu jelaskan siapa itu yang imam 5, ya. Imam 7 kecuali Bukhari dan Muslim, ya. Ini dalil yang menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi, enggak pakai wabarakatuh. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Yang pakai wabarakatuh nanti ada lagi. Ya. Nah, tuh. Kemudian mengucapkan salam. 4 imam mengucapkan salam disyariatkan. Keempat imamnya mengatakan salam itu adalah syariat. Cuma mereka beda dalam hukumnya. Syafi'i, Maliki dan Hambali, salam merupakan rukun atau fardu. Artinya kalau salamnya tertinggal, solatnya batal. Ya. Salamnya tertinggal, solatnya batal. Hanafi, salam hukumnya wajib, bukan fardu. Ya. Salam hukumnya wajib, bukan fardu. Kita sudah jelaskan di dalam mazhab Hanafi dulu. Kita sudah jelaskan dulu di dalam fikih, dalam mazhab Hanafi khususnya itu antara wajib dengan fardu berbeda, ya. Nah, berapa kali salam? Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, ya. Hanafi dan Hambali, salam yang disyariatkan adalah 2 kali. Ya, salam yang disyariatkan adalah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Hanafi dan Hambali. Dalam mazhab Maliki yang disyariatkan cuma 1 kali. Ya, yang disyariatkan cuma 1 kali. Jadi jangan heran Bapak-bapak kalau pernah melihat ada teman kita yang salamnya hanya sekali ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak salam ke kiri. Ya. Ini adalah pendapat atau jalan yang diambil oleh mazhab Maliki. Ya. Salamnya hanya 1 kali. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Tapi yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, salamnya adalah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini yang harus hati-hati, Pak. Salam itu harus benar-benar miring, Bapak. Karena hadisnya mengatakan sampai terlihat putih wajah pipi Rasulullah. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cukup. Ya. Nggak. Itu namanya olahraga, Pak. Kalau badan ikut namanya olahraga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya adalah bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak begitu. Ya, ini penting karena ini wajib, ini rukun, ya. Salah, sholatnya bisa batal. Jadi penuh 180 derajat lah sekurang. Artinya sebisanya, tapi tidak harus menggerakkan badan. Kalau nggak harus begini gitu. Itu namanya ngelirik orang belakang namanya, bukan salam. Kalau sampai begini itu ngelirik orang belakang. Apalagi di belakang ada ibu-ibu kan.
Jangan. Oke. Apakah salam bagian dari sholat? Ya. Karena tadi Hanafi mengatakan itu bukan rukun ya. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali termasuk bagian dari sholat. Dalam mazhab Hanafi, salam bukan bagian dari sholat ya. Ini gak usah kita perpanjang ini. Bagi siapa salam diwajibkan? Ya. Maliki, salam pertama wajib bagi imam dan munfarid. Jadi salam pertama itu wajib hukumnya bagi imam dan munfarid. Makmum tidak wajib, bukan berarti tidak salam, tapi hukumnya tidak wajib. Kalaupun dia terlupa atau makmum tidak melakukan sholat, kalau imamnya sudah salam, makmumnya kelupaan salam, nggak ngikut salam, saking kusuknya dia lupa salam, baca salam. Nah itu hukumnya di dalam mazhab Maliki sudah cukup. Karena yang diwajibkan itu adalah imam dan orang yang sholatnya munfarid. Ya. Nah di dalam mazhab Syafi'i wajib bagi imam, bagi makmum dan munfarid. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh makmum juga nggak boleh ketinggalan juga ininya salamnya. Karena bagi makmum itu wajib di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wajib bagi imam, imamnya wajib, makmumnya wajib, orang yang sholatnya munfarid juga wajib. Ya, di dalam mazhab Hanafi nggak fardu itu baca salam. Ya. Memang nggak beda sedikit, Hanafi agak beda. Ya, di dalam mazhab Hambali ada dua riwayat. Yang paling masyhur adalah kedua salam itu wajib. Kedua salam itu wajib. Jadi kalau dari sisi hukumnya sama nih Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang terakhir adalah bagaimana dengan salam kedua? Kalau tadi salam yang pertama, ya. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i itu ada dua pendapat, dan mazhab Hambali hukumnya adalah sunnah. Syafi'i tadi untuk salam kedua, dua pendapat. Yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah. Ya. Di dalam mazhab Maliki tidak disunnahkan bagi imam dan munfarid. Sedangkan makmum disunnahkan mengucapkan salam 3 kali. Ke kanan, ke kiri, dan ke depan untuk menjawab salam. Nah ini beda ya. Ini 3 kali. Mazhab Maliki salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali. Jadi tidak disunahkan bagi imam dan munfarid. Tidak disunahkan bagi imam dan munfarid. Sedangkan makmum disunahkan mengucapkan salam 3 kali. Jadi Maliki salamnya, imamnya itu salamnya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ya, imam. Makmumnya 3 kali. Jadi kalau imamnya sekali, makmumnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam, kemudian makmum Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 3 kali. Aneh ya? Ada yang melakukan ini? Belum kelihatan. Saya juga belum ngelihat di Al-Muntakin ini dilakukan ya. Tapi ini ada. Dan kita nggak perlu heran kalau nanti suatu saat bapak-bapak melihat yang seperti ini. Ini ada pendapatnya. Dan tentu saja pendapat itu apabila itu sudah dipilih oleh satu mazhab pasti ada dalilnya. Cuma kita nggak tahu dalilnya. Yang harus kita pahami Bapak, dalil itu tidak hanya Sahih Bukhari atau Muslim saja. Atau dalil itu tidak hanya yang kitab hadis yang 7 saja. Kita sudah jelaskan di bagian awal bahwa hadis-hadis yang sampai ke kita itu hanya sekitar 5%, ya, 3-5%. Terlihat dari apa? Imam Bukhari itu menghafal hadis
325.000 hadis. Berapa yang beliau tuliskan di dalam kitab Sahih Bukhari? 7.000 lebih. Ya. Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat mengatakan menghafal lebih dari 600.000 hadis. Dalam riwayat yang lain mendekati 1 juta hadis. Berapa yang beliau tuliskan dan murid-muridnya tuliskan di dalam Musnad Imam Ahmad? Hanya 27.000 hadis. Jadi kalau dikira-kira lah, itu sekitar kalau 1 juta hadis yang dituliskan cuma 27.000 hadis, cuma 2,7%. Imam Bukhari 325 dituliskan cuma 7.000, sekitar 3% something. Apakah hadis yang lain bukan hadis? Hadis. Kenapa nggak ditulis? Karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing imam. Jadi masing-masing imam itu sebelum menulis hadis menetapkan dulu kriteria-kriterianya. Ya, menetapkan dulu kriterianya. Kalau nggak lulus kriteria ini, nggak ditulis dalam kitabnya. Kriteria, nah yang membedakan adalah ada kriteria yang sangat ketat. Ini adalah Imam Bukhari, ya, dikenal itu sangat ketat. Orang yang membuang sampah di jalan saja, dia buang ranting di jalan atau buang sampah di jalan, Imam Bukhari tahu semua hadis dari dia dicoret. Ada orang yang mengiming-imingi kucing untuk dikasih makan, padahal sebenarnya dia tidak mau kasih makan, cuma supaya ngajak kucing itu atau ayam berbohong kepada binatang. Ini salah satu bentuk berbohong kepada binatang. Itu Imam Bukhari tahu semua hadis dari orang itu dicoret sama Imam Bukhari. Nah kalau begini kita terapkan di Indonesia atau di masa sekarang, ada nggak hadis yang muncul? Habis semua. Sedemikian. Pertanyaannya adalah apakah orang itu hadis yang disampaikan orang itu hadis? Bukan. Ya mungkin hadis. Ya. Tapi tidak ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi yang ini yang harus kita fahami, bahwa banyak sekali hadis-hadis yang tidak sampai ke kita. Nah, mereka yang 4 ini, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ini hidup sebelum masa Imam Bukhari. Kan yang paling tua imam hadis itu adalah Imam Bukhari kan, yang paling awal. Jadi di atas mereka. Jadi mereka banyak tahu hadis-hadis yang tidak terikot oleh di dalam kitab-kitab hadis. Baik, itu yang terakhir bagian sifat sholat Nabi. Kita sudah sampai pada bagian terakhir. Ini bagian terakhir dari sifat sholat Nabi, ya, bukan bagian terakhir dari kajian fikih 4 mazhab, bukan bagian terakhir dari kajian fikih 4 mazhab bab sholat. Masih ada bab sholat yang berikutnya, ya. Bagaimana mengqadha, bagaimana sholat safar, bagaimana dan seterusnya. Tapi bagian kedua dari bagian sholat ini adalah sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi itu adalah kaifiat Rasulullah melakukan sholat. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Ya, tafadhal, silakan. Untuk yang boleh nggak misalnya di sholat 4 rakaat pakai yang Syafi'i. Lalu yang kedua itu kita pakai yang Hambali tadi, yang cuma duduk istirahat. Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Tapi gaduh-gaduh. Ya. Kan pertanyaannya boleh kan? Karena tidak ada satu imam pun yang mengatakan kalau nggak sesuai dengan pendapat saya hukumnya batal, sholatnya nggak ada. Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Ya. Tapi kalaupun Bapak mau melakukan itu, Bapak harus pelajari dengan benar dalilnya. Ya. Bapak harus pelajari dengan benar dalilnya. Karena
Bapak itu sudah, ya artinya kita sudah mengambil jalur yang keluar dari mazhab yang kita yakini, ya. Pertanyaan bolehkah? Boleh. Itu kita namanya melakukan ittiba, ya. Bagian yang kedua atau ketiga saya sudah bahas tentang apa ittiba itu, apa itu talfik, ya. Ittiba itu dia ngikut satu mazhab, kemudian dia pada bagian tertentu dia mengambil mazhab yang lain dengan catatan alasannya adalah yang dia yakini lebih kuat. Jangan sampai terjebak dengan alasan talfik. Talfik itu adalah keluar dari mazhab atau mengambil mazhab yang lain selain daripada mazhab yang dia yakini dengan alasan lebih mudah, lebih gampang. Itu namanya mazhab talfik. Artinya keluar karena lebih mudah, lebih gampang, lebih murah, lebih enteng. Itu kita namanya melakukan talfik. Tapi kalau merasa ini lebih kuat, maka itu boleh. Tapi pelajari, apakah memang benar yang kita tinggalkan atau yang kita ambil yang baru itu lebih kuat dari yang kita tinggalkan. Kebanyakan dari kita tidak melakukan seperti itu. Dia dapat sesuatu yang baru, udah main pindah, ya, tanpa melihat jangan-jangan yang dia tinggalkan itu lebih kuat, ya, jangan-jangan yang ditinggalkan lebih kuat. Boleh, kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Baik, ada lagi? Ya, tafadhal Pak Samsan. Salam. Oke. Baik, tentang mengibas-ngibaskan tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu itu saya lakukan waktu kecil. Waktu kecil saya lakukan. Ya, ini cerita aja sedikit. Waktu kecil saya lakukan. Jadi pernah sekali saya sholat di samping ustadz saya. Begitu kemudian setelah selesai sholat, tangan saya setelah selesai, ya, bukan waktu belum selesai. Setelah selesai sholat, tangan saya ditepuk sama ustadz saya. Kamu ngapain tangan kamu? Kenapa? Karena saya melihat orang seperti itu. Ya. Kemudian setelah saya pelajari, wah saya penasaran, mana dalilnya? Ya. Setelah saya pelajari, justru yang saya temukan dilarang untuk membuka tangan ke kiri dan ke kanan itu. Ada dalilnya, hadisnya, cuma saya nggak saya tampilkan di sini. Mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan, jangan kamu sholat seperti ekor keledai, seperti sholat ekor keledai. Jadi itu Rasulullah mengibaratkan seperti mengibas-ngibaskan, seperti keledai mengibaskan ekornya. Tas. Nah, kemudian saya bingung lagi, dari mana nih? Itu dulu saya lihat orang-orang sholat seperti itu. Setelah saya pelajari lagi, saya ngelihatnya ternyata itu gerakan otomatis. Orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ininya otomatis ikut kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan memang gampang, lebih cenderung untuk ngebuka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi duduknya duduk tawaruk yang agak miring gitu kan. Kan enak banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tuh tangan terbawa oleh gerakan ya. Jadi intinya mungkin saya belum ketemu ya hadisnya. Justru malah yang saya ketemukan hadisnya yang melarang. Ya, yang melarang untuk membuka tangan kiri dan kanan dan kiri. Tapi ya seperti saya sampaikan tadi, hadis itu banyak banget ya. Hadis itu banyak banget, mungkin dengan kedangkalan ilmu saya nggak nemukan. Ya. Baik, ada lagi? Terjawab ya Pak Samsan? Ya. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh pagi ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah,
yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka